Hey, feeling good, like I should. Halo, selamat datang kembali di channel Metimum. Terima kasih sudah menonton. Jadi ini adalah video sambungan dari part sebelumnya, masih membahas soal garis singgung pada dua lingkaran. Kalau di part sebelumnya kita banyak membahas soal persekutuan luar. Nah, di part kali ini kita akan membahas persekutuan dalam. Ya, persekutuan dalam itu bagaimana? Artinya adalah garis yang bersinggungan akan melewati garis tengah antara kedua lingkaran, atau bisa dibilang garis yang menghubungkan antara kedua titik. Ya, jadi bagi kalian yang masih bingung apa bedanya luar dan dalam, sebelum nonton video ini silahkan tonton dulu video sebelumnya. Jadi nanti di akhir video kamu punya pembandingannya. Nah, saya itu juga dibanding part sebelumnya ada tambahan satu peralatan lagi yang penting, yaitu mungkin kalau yang nggak tahu ini apa, ini busur. Saya pakai busur yang model seperti ini. Jadi kalian harus siapkan busur untuk membuat garis singgung persekutuan dalam. Nanti kamu akan lihat di bagian-bagian akhir video, kamu akan lihat kegunaannya untuk apa. Ya, jadi kamu harus menyiapkan semua peralatan seperti di part sebelumnya, ditambah dengan sebuah busur. Oke, jadi kalau kamu sudah siapin semua, kita mulai ke step pertama, yaitu step pertama sama seperti part sebelumnya, kalian harus membuat dua buah lingkaran utama. Nah, sama seperti part sebelumnya juga, saya menamai lingkaran yang pertama sebagai lingkaran O dan yang kedua sebagai lingkaran P. Jari-jarinya sama, yaitu lingkaran O jari-jarinya 5 cm dan lingkaran P jari-jarinya 3 cm. Ingat, masih boleh diubah. Ya, semuanya sama. Beberapa hal di sini sama, yaitu ada dua lingkaran utama. Garis penghubung di sini sama seperti sebelumnya. Saya sarankan tepat ukurannya, nggak beda jauh. Artinya kamu boleh ubah-ubah seberapa banyak. Ini sebenarnya lebih jauh daripada video sebelumnya supaya memudahkan pengerjaan. Dan di antara kedua titik pusat kamu tandain satu tanda yang saya tandai di sini sebagai tanda X. Ya, tapi yang membedakan adalah kalau kamu perhatikan ada satu lingkaran besar di luar lingkaran O. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran pembantu untuk mengerjakan garis singgung persekutuan dalam. Ya. Jadi, kalau di persekutuan luar kemarin, lingkaran pembantunya ada di dalam sini, tapi kalau persekutuan dalam, lingkaran pembantunya ada di luar. Ya. Sehingga lingkaran pembantu ini memiliki jari-jari yang lebih besar daripada lingkaran O. Ya, kalau kau perhatikan di bawah sini, ya. Jadi ini adalah jari-jari untuk lingkaran pembantu yang ada di luar. Dimana untuk mendapatkan ini, rumusnya adalah jari-jari lingkaran O yang saya lambangkan dengan R besar ditambah jari-jari lingkaran P yang saya lambangkan R kecil. Ya, perbedaannya dengan persekutuan luar adalah di sini dikurang, tapi kalau persekutuan dalam di sini dijumlah. Oke. Nah, silakan buat lingkaran ini semua. Nah, kalau kamu sudah selesai membuat lingkaran itu semua, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu langkah berikutnya kita akan membuat satu lagi lingkaran pembantu. Sama seperti ketika kamu membuat garis singgung persekutuan luar, lingkaran pembantu ini memiliki jari-jari dari titik X ke titik O atau titik S ke titik P. Dengan kata lain, lingkaran ini nanti jari-jarinya atau diameternya adalah sepanjang jarak dari titik O ke titik P. Nah, saya sudah siapin jangka seperti biasa. Kita pasang di sini. Kita paskan di ujungnya, ya kita dapat akhirnya. Lalu kita buat lingkaran di sini. Oke. Sekarang kita sudah memiliki 4 lingkaran pada gambar di depan kita. Nah, kemudian kalau kau perhatikan terdapat titik potong pada bagian ini. Nah, titik potong ini akan saya tandai. Saya akan namai titik potongnya sebagai titik M. Dan di bawah ada titik potong juga di bawahnya.
kita namai dengan titik N. Jadi sekarang kita memiliki 4 titik juga, yaitu titik O, titik P, titik M, dan titik N. Ya, kalau kamu sudah mengerjakan ini semua, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu step berikutnya, kamu tidak harus menggunakan kedua titik. Kamu boleh memilih salah satu titik antara titik M atau titik N. Ya, pilih salah satu saja. Boleh nggak Pak kalau dua-duanya? Boleh, tetapi akan sedikit memakan waktu. Nah, kamu cukup gunakan salah satu saja. Tidak perlu menggunakan dua-duanya. Saya memilih untuk menggunakan titik M. Ya, jadi kita akan gabungkan titik M dengan titik O. Ya. Kemudian dari titik M kita tarik garis menuju ke titik P. Ya, di sini, disinilah letak krusialnya atau letak pentingnya. Kalau ini benar akan membentuk sudut 90 di sini. Akan ada sudut 90 derajat terbentuk di sini. Sehingga kalau kamu mungkin di sininya terdapat kesalahan, maka tidak akan terbentuk sudut 90 di bagian ini. Oke. Nah, sekarang kita memiliki garis yang menghubungkan kedua titik melalui titik M. Step berikutnya, kamu membutuhkan busur. Jadi sebelum kita lanjut, siapin dulu busurmu. Kalau busurnya sudah kamu siapkan, kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu step berikutnya kita akan membuat sebuah garis lain. Tetapi garis ini tidak bisa main-main. Garis yang baru nanti akan terbentang dari titik P sampai ke sini. Hanya garis yang baru harus membentuk sudut 90 derajat dengan garis MP. Maka kita butuh busur. Oke, saya pakai busur yang ini karena lebih jelas daripada yang tadi, sehingga kamu bisa lihat lebih tepat. Ya, kalau kamu perhatikan di sini sudah lurus dengan 360. Ya, mungkin agak ini. Nah, dia lurus dengan 360 di situ. Kemudian 90 ada di sini. Lurus dengan 270. Maka dia ada di sini kira-kira. Nah, kalau kamu perhatikan agak sedikit jauh. Jadi mungkin kamu berpikir, Pak, kan bisa pakai yang N aja. Nggak bisa, kamu harus mengambil yang lainnya. Ya, ini ada garis tipis, ini menuju ke N dan ternyata dia tidak 90. Kalau 90 dia ada di sini. Nah, jadi dari titik P saya tarik sebuah garis menuju ke titik yang baru ini. Mungkin sampai ke memotong lingkaran P. Nah, cukup di situ. Di titik ini saya akan memberikan tanda perpotongan di sini. Ini adalah garis B, titik B, sorry. Ini ada titik B. Ya, titik ini. Kemudian titik perpotongan di titik sini. Jadi di sini juga ada titik perpotongan. Saya akan namai dia titik A. Jadi sekarang kita punya 6 titik, yaitu titik O sebagai titik pusat, titik P juga titik pusat lingkaran yang lain, titik M, titik N, titik A, dan titik B. Dan juga titik X di tengah-tengahnya. Ya, jadi ada 7 titik yang sudah kita buat. Nah, step berikutnya cukup mudah, tapi kalau kamu nggak teliti akan sulit. Karena step berikutnya adalah step berikutnya kamu cukup menghubungkan titik A ke titik B. Begitu. Jadi saya pakai pensil dulu ya, supaya kalau misalnya ada kesalahan lebih mudah untuk kita deteksi. Nah, seperti ini. Supaya lebih jelas saya akan pakai pulpen warna merah. Oke, mulai kelihatan kan bentuk garis singgung persekutuan dalamnya. Nah,
Kalau sudah, kita tinggal tebalkan beberapa bagian. Misalnya di sini jari-jarinya, kemudian jari-jari yang di sini, dan garis penghubung tengahnya. Sudah mulai kelihatan garis singgung persekutuan dalamnya. Seperti biasa, kita akan menghapus beberapa bagian yang tidak terlalu penting pada gambar ini. Kembali saya mengeluarkan jari ajaib saya. Hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai menggambar garis singgung persekutuan dalam. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Silahkan kalian bandingkan hasil akhirnya dengan hasil yang saya buat. Jadi itu tadi cara-cara menggambar garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran. Saya harap hasil kalian lebih bagus daripada punya saya ya. Harus bisa lebih rapi lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and share. Nggak perlu subscribe kalau memang nggak mau ya. Tapi like and share itu perlu supaya makin banyak orang terbantu dengan video ini. Oke, kalau memang ada pertanyaan silahkan kontak saya di Instagram, Facebook, Messenger. Semua sudah saya taruh di deskripsi. Semoga video ini bisa membantu. Ingat, stay safe, keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan tubuh. Stay at home kalau emang nggak penting-penting banget buat keluar. Jangan lupa stay awesome. Thank you.